slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Megawati Hangestri kembali berbicara dengan caranya sendiri. Bukan dengan kata-kata, bukan pula dengan selebrasi berlebihan, melainkan melalui spike-spike keras yang menghantam lantai lapangan dengan keyakinan penuh. Setiap ayunan tangannya seolah membawa pesan tegas. Ia bukan sekadar pengisi roster, bukan hanya bintang lokal, melainkan sosok pembeda yang mampu mengubah arah pertandingan kapan saja. Dalam laga menghadapi Bandung BJB Tanda Mata, Megawati tampil sebagai pusat gravitasi permainan. Semua mata tertuju padanya. Semua strategi lawan berputar di sekelilingnya. Namun tak satu pun benar-benar mampu menghentikannya. Sejak set pertama dimulai, aura Megawati sudah terasa berbeda. Ada ketenangan yang mencolok di wajahnya, tetapi juga ada keyakinan yang mengintimidasi. Setiap kali bola diarahkan kepadanya, tribun seolah menahan napas. Dan hampir selalu, napas itu dilepaskan bersamaan dengan dentuman spike yang menghunjam pertahanan BJB Tanda Mata. Bukan hanya keras, tetapi presisi. Bukan hanya cepat, tetapi penuh perhitungan. Ia membaca blok, mengukur jarak, dan mengeksekusi dengan efisiensi tinggi. Dalam catatan statistik, persentase serangan sukses Megawati bahkan melampaui para pemain asing seperti Salas dan Iyana Sharban. Fakta ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan betapa efektif dan mematikannya Mega sepanjang laga. Keunggulan Megawati terletak pada kelengkapan permainannya. Ia tidak bergantung pada kekuatan semata. Variasi sudut serangan menjadi senjata utamanya. Ketika blok lawan menutup cross, ia mengubah arah menjadi straight. Saat pertahanan mengantisipasi spike keras, ia mengirim bola tipis yang nyaris tak terbaca. Bahkan dalam kondisi umpan yang tidak ideal, terlalu rendah, terlalu dekat dengan net, atau kurang sempurna, Megawati tetap mampu memaksakan serangan yang menghasilkan poin. Inilah yang membuatnya begitu sulit dihentikan. Lawan bukan hanya menghadapi kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan voli tingkat tinggi. Namun yang benar-benar membedakan Mega malam itu adalah mentalitasnya di momen krusial. Ketika pertandingan memasuki fase genting, saat poin demi poin menjadi penentu arah laga, Mega justru semakin berani. Ia tidak menghindari dari tekanan, ia meminta bola, ia mengambil tanggung jawab. Dalam situasi di mana sebagian pemain memilih aman, Megawati memilih menyerang, dan ia mengatukannya dengan elegan namun mematikan. Inilah ciri pemain kelas dunia, berdiri paling depan ketika tekanan memuncak. Kontribusi Megawati tidak berhenti pada serangan. Dalam bertahan, ia tampil disiplin dan konsisten. Receive-nya stabil, komunikasinya aktif, dan pergerakannya efisien. Ia menjadi penghubung penting antara lini belakang dan setter. Energinya menular ke rekan-rekan setim. Setiap poin yang ia ciptakan bukan hanya menambah angka di papan skor, tetapi juga menyuntikkan kepercayaan diri bagi seluruh tim Jakarta Pertamina Enduro. Bahkan ketika tertinggal, semangat tim tak pernah benar-benar runtuh selama Megawati masih berdiri di lapangan. Bandung BJB Tanda Mata tentu tidak tinggal diam. Berbagai cara dicoba untuk meredam Megawati. Double block diterapkan, rotasi pemain diubah, servis diarahkan untuk mengganggu ritmenya. Namun semua itu terasa sia-sia. Megawati selalu menemukan celah, selalu ada jawaban, selalu ada poin. Di titik inilah publik mulai menyadari bahwa menghadapi Megawati bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal mental. Ketika satu demi satu upaya gagal, kepercayaan diri lawan perlahan terkikis. Sorotan utama kemudian tertuju pada duel yang paling menyita perhatian sepanjang laga. Megawati Hangestri versus Sonali Sidra, pevoli tangguh asal Brazil. Duel ini bukan sekadar adu poin, melainkan adu karakter dan ketahanan mental. Sejak set awal, ketegangan di antara keduanya sudah terasa. Setiap kali bola diarahkan kepada Megawati, Sonali bersiap penuh, membaca langkah, mengatur posisi blok. Namun apa yang terjadi di lapangan seringkali berada di luar prediksi. Lompatan Megawati datang lebih cepat, ayunan tangannya lebih tajam, sudut pukulannya nyaris tidak mungkin ditebak. Bola melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam lantai sebelum pertahanan BJB Tanda Mata sempat bereaksi sempurna.
Duel ini terjadi berulang kali. Sonali mencoba menutup satu sisi, Megawati mengubah arah. Saat blok dirapatkan, Mega mengirim bola tipis menyusuri jari lawan. Bahkan ketika servis lawan menekan, Megawati tetap tampil tenang dan efektif. Usai pertandingan, Sonali secara terbuka mengakui betapa beratnya menghadapi Megawati. Bukan hanya karena spike-nya yang keras, tetapi juga karena tekanan tanpa henti yang datang sepanjang laga. Jam servis Megawati pun menjadi senjata tambahan yang sangat mengganggu. Terarah, keras, dan konsisten. Menghadapi Megawati, Sonali seperti dipaksa berada dalam kondisi siaga terus-menerus, baik secara fisik maupun mental. Hampir seperti mimpi buruk yang berulang. Spike Megawati benar-benar mengobrak-abrik pertahanan BJB Tanda Mata. Blok yang sudah disusun rapat tetap tak mampu menahan daya ledaknya. Bola menembus sela-sela tangan, memantul keras ke lantai dan membuat barisan belakang kehilangan waktu untuk bereaksi. Set demi set berlalu, dan Mega tetap menjadi momok utama. Setiap kali namanya dipanggil oleh penonton, atmosfer lapangan berubah tegang. Pemain BJB Tanda Mata tampak ragu, seolah tahu bahwa apapun yang mereka lakukan mungkin belum cukup. Namun voli adalah olahraga tim, dan disinilah ironi pertandingan ini. Meski Megawati tampil luar biasa secara individual, Jakarta Pertamina Enduro tetap harus menelan kekalahan pahit. Berdasarkan data statistik, Megawati mencatatkan 21 poin, kontribusi yang signifikan dan mencerminkan perannya sebagai motor serangan utama. Sayangnya 21 poin tersebut belum cukup untuk menyelamatkan tim dari kekalahan 5 set yang dramatis. Laga yang berlangsung di Gor Sabilulungan Jalak Harupat, Bandung, Kamis 22 Januari 2026, menjadi ujian berat bagi juara bertahan. Pertamina Enduro harus mengakui keunggulan tuan rumah Bandung BJB Tanda Mata dengan skor ketat 23-25, 25-16, 22-25, 22-22, dan 18-15. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Pertamina Enduro setelah sebelumnya juga tumbang di Medan. Dua kekalahan beruntun membuat mereka terlempar dari zona Final Four Proliga 2026. Pelatih Bulen Karsiloglu tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyoroti inkonsistensi permainan anak asuhnya, terutama dalam penyelesaian akhir di momen-momen krusial. Menurutnya, Pertamina Enduro sebenarnya sudah menunjukkan pola servis dan blok yang cukup baik, tetapi gagal menjaga kualitas permainan hingga akhir set. Evaluasi puni menjadi keharusan jika mereka ingin kembali ke jalur perebutan gelar. Di sisi lain, kemenangan ini sangat berharga bagi Bandung BJB Tanda Mata. Dengan tambahan kemenangan, mereka semakin mantap berada di jalur Final Four. Dua pemain asing mereka pun masih mendominasi daftar top skor sementara Proliga 2026. Anastasia Guerra berada di posisi kedua dengan 95 poin. Disusul Sonali Sidra di peringkat ketiga dengan 88 poin. Megawati sendiri berada di posisi kelima dengan 77 poin. Sementara rekan setimnya, Iana Syarban mengoleksi 74 poin. Namun angka-angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan dampak Megawati di lapangan. Ia mungkin tidak berada di puncak daftar top skor, tetapi pengaruhnya terhadap permainan jauh melampaui statistik. Ia memimpin dengan contoh, ia mengubah ritme, ia memaksa lawan berpikir dua kali. Dan dalam pertandingan melawan BJB Tanda Mata, Megawati sekali lagi membuktikan bahwa dirinya adalah simbol konsistensi dan keberanian. Kekalahan memang pahit, tetapi performa Megawati menjadi pengingat bahwa Jakarta Pertamina Enduro masih memiliki fondasi kuat. Dengan evaluasi yang tepat dan perbaikan kolektif, mereka tetap berpeluang bangkit. Sementara itu bagi publik voli nasional, performa Megawati malam itu kembali menegaskan satu hal. Indonesia memiliki pemain yang mampu bersaing, menantang dan bahkan mendominasi di level tertinggi. Dan setiap kali Mega melompat untuk melakukan spike, itu bukan sekadar serangan, melainkan pernyataan.